Hasil berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan kualitas belajar siswa Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Salah satunya PISA, kemampuan siswa-siswi kita dalam hal literasi dan numerasi yang masih belum baik. Misalnya, banyak siswa-siswi kita yang belum bisa memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Selain itu, kesenjangan dalam kualitas belajar siswa antar wilayah desa dan kota, serta kelompok pendapatan. Pandemi COVID-19 menambah besarnya permasalahan dalam hal tersebut, biasa kita kenal sebagai learning loss. Salah satu upaya pemerintah dalam menyikapi permasalahan tersebut adalah melakukan transformasi kurikulum dan pembelajaran melalui implementasi kurikulum merdeka. Melengkapi berbagai program reformasi pendidikan seperti sekolah penggerak dan pergantian ujian nasional menjadi asesmen nasional. Belajar dari pengalaman kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19, ternyata fokus pada materi yang esensial atau paling penting dapat berkontribusi terhadap kualitas belajar siswa daripada materi yang terlalu padat. Sehingga, guru dan siswa tidak punya cukup waktu dalam melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Kurikulum merdeka disusun berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa. Dalam hal ini, yang penting bukan keluasan materi atau seberapa banyak materi yang diajarkan oleh guru, melainkan kedalaman materi atau pemahaman terhadap materi dan kemampuan menerapkan, mengevaluasi, dan merumuskan pengetahuan dalam proses belajar. Fokus kurikulum merdeka menumbuh kembangkan karakter siswa. Salah satu praktiknya adalah melalui pembelajaran berbasis proyek yang merupakan pembelajaran lintas mata pelajaran yang menyediakan kesempatan siswa dan guru untuk berkolaborasi, menciptakan karya, menyelesaikan permasalahan yang dekat dengan kehidupan keseharian mereka yang dikemas dalam sebuah proyek pembelajaran. Misalnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membuat karya seni, merancang pentas budaya, meneliti masalah sampah, melestarikan ekosistem laut, dan tema lainnya. Untuk siswa-siswi SMA kelas 10, akan mengikuti mata pelajaran umum sama seperti di SMP. Untuk kemudian, di kelas 11 dan 12, mereka akan memilih mata pelajaran dari beberapa kelompok mata pelajaran yang disajikan oleh sekolah. Meliputi 1. Kelompok pelajaran MIPA 2. Kelompok pelajaran IPS 3. Kelompok pelajaran Bahasa dan Budaya serta 4. Kelompok pelajaran Vokasi dan Prakarya. Dalam hal ini, tidak ada mekanisme peminatan atau penjurusan. Pemilihan mata kelompok mata pelajaran tersebut bertujuan memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Penting bagi guru untuk berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan kepada siswa untuk mengenali minat dan bakat mereka. Kurikulum merdeka sudah diimplementasikan secara terbatas di sekolah penggerak. Bagi SMA lain yang berminat, dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka yang bisa disesuaikan dengan kesiapan mereka. Sekolah yang sudah terbiasa mengadaptasi materi dan kerangka kurikulum dapat mengadopsi kurikulum merdeka secara penuh. Sedangkan, sekolah yang belum terbiasa bisa menerapkan secara parsial. Dalam hal ini, di tahun pertama menggunakan kurikulum 2013, namun sambil mempelajari dan menerapkan beberapa komponen di kurikulum merdeka. Yang pasti, sekolah yang berminat dapat melakukan pendaftaran dan pendataan bukan melalui mekanisme seleksi.